Kamu wajib tahu ada rencana busuk dari musuh terbesarmu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Oke, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kamu wajib tahu teman-teman, ada rencana busuk dari musuh terbesarmu saat ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Sun. The Sun muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kehidupan kamu, jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Jadi memang dari kartu pertama ini mungkin cukup dan sangat terlihat banget ya teman-teman. Mungkin banyak dari kamu yang kehidupannya saat ini mapan. Mungkin banyak kehidupan kamu ya kan yang saat ini ya kehidupannya cukup bahagia. Ya mungkin dipenuhi dengan berbagai kesuksesan, keberhasilan nih kan. Ya tergantung juga sih kebahagiaan di dalam apa. Bisa jadi kebahagiaan di dalam rumah tangga, asmara, keluarga, kemudian masalah ekonominya tercukupi, ya kan. Kemudian masalah usahanya yang berkembang, pekerjaannya berjalan dengan lancar, semua hampir berjalan dengan baik. Oke. Nah, lalu apa kaitannya dengan musuh terbesarmu, teman-teman? Ya kan. Rencana-rencana apa yang mungkin ingin dia lakukan terhadap kehidupan kamu? Aku melihat memang ada sebuah indikasi, teman-teman. Ya, melihat kehidupan kamu semakin bangkit, mungkin kehidupan kamu semakin sukses, semakin berhasil, ya bisa saja, ya kan? Dia semakin panas melihat kamu tuh bahagia. Ya, dia semakin menderita ketika melihat kamu bahagia. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Aku punya The Tower. The Tower muncul hadir dan jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap seseorang yang aku maksud mungkin sebagai musuh terbesarmu ya, teman-teman. Oke. Jadi memang dari kartu kedua ini aku melihat sebuah rencana yang sangat busuk banget. Ya kan? Dia berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, kebahagiaan kamu di sini ingin dihancurkan di sini, teman-teman. Oke. Ingin dia rusak. Contoh ya ketika bisnis dan usaha kamu lagi berkembang nih kan, lagi lancar-lancarnya. Kemudian mungkin saja dia berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu, teman-teman. Ya kan, dengan magicnya, ataupun mungkin kamu dipitnah nih. Usaha kamu, bisnis kamu dipitnah. Ya, jadi agar orang itu benci, agar orang itu tidak membeli mungkin bisnis kamu, ya kan. Dan sebenarnya di dalam hal-hal yang lainnya sama ya. Pada intinya memang dia berupaya berusaha untuk bagaimana sih membuat kehidupan kamu tuh hancur, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat, teman-teman, apakah ada dampaknya. Oke. Dan rencana-rencana yang mungkin dia lakukan ini, teman-teman, sejauh mana? Ya kan, apakah dia sudah benar-benar melakukannya, teman-teman, atau mungkin masih hanya sebatas rencana. Kemudian, aku punya Wheel of Fortune. Oke. Jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini ya, sebenarnya sih kalau aku katakan sejak lama ya kan. Sejak lama dia selalu berupaya berusaha untuk mengganggu dan mengusik kehidupan kamu, namun nggak tahu sih selalu gagal, teman-teman.
Ada sebuah energi yang selalu saja menjaga dan melindungi kamu di sini kok. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut, ya kan? Ada sebuah energi yang sangat begitu besar. Apakah ini sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu? Oke. Kemudian amalan kamu, perbuatan baik kamu, ataupun mungkin karena ada beberapa energi yang selalu menjaga kamu, ya kan? Manifestasi atas doa dan lain sebagainya banyak. Ya bisa jadi leluhur, malaikat, bisa jadi khotbah pendamping, ya itu pasti kalau masalah pendamping leluhur ya teman-teman selalu ada selalu saja ada kaitannya sih dengan magic yang mungkin mereka kirimkan. Jadi ketika mereka mengirimkan nih, ya kan, selalu saja mungkin kembali kepada dirinya sendiri gitu, ya. Jadi sejauh ini kalau aku lihat sih belum ada dampak ya, tetapi bukan berarti sih kamu harus apa ya teman-teman ya. Ya, tetapi kamu harus tetap wajib berhati-hati sih sebenarnya. Kenapa? Aku punya Raja Pedang soalnya. Raja Pedang kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih sepertinya dia itu dendam banget teman-teman. Ya, dia sangat berambisi banget. Oke. Ya, namanya juga musuh terbesar ya kan. Seseorang yang memang selama ini sangat terobsesi banget ingin melihat kehidupan kamu hancur, tetapi kamu nggak hancur-hancur. Mungkin ini juga yang membuat dia semakin stres memikirkan kebahagiaan kamu, memikirkan kesuksesan kamu, teman-teman. Ya kan, ada sebuah beban dan tekanan di dalam kehidupannya. Semakin kamu berhasil, semakin kamu mungkin kaya, ya kan. Ya, dia semakin nggak tenang kehidupannya. Dan inilah yang akan semakin membuat kehidupan dari siapapun ya, yang iri dengki terhadap pencapaian orang lain, teman-teman, itu akan semakin susah. Ya kan? Itu semakin susah. Kenapa? Ya karena memang jalan keresahan orang lain, kebahagiaan mereka, kebahagiaan orang itu berbeda-beda tentunya. Pencapaian orang itu berbeda-beda, teman-teman. Dan kemudian aku punya Three of Wands. Nah, ini aku maksud bahwasannya memang kamu wajib berhati-hati, teman-teman. Ya kan, berhati-hati dan waspada. Gitu loh. Jangan pernah mungkin apa ya, bisa saja, teman-teman. Musuh terbesarmu ini ya bermanipulatif, terlihat baik nantinya gitu ya kan. Ya bukan berarti sih kamu harus hujan, tidak, tetapi biasanya sih ketika memang selama ini dia selalu melakukan berbagai cara namun selalu gagal, ya bisa jadi dia melakukan hal-hal yang apa ya, dengan cara-cara yang lain gitu ya kan. Bisa saja teman-teman dengan cara dia masuk dalam kehidupan kamu, ya kan, mencari tahu kelemahan kamu, ya semua ya. Dan selama ini juga aku melihat dia selalu memantau kamu teman-teman. Nah, aku punya Ten of Wands. Jadi ini yang aku maksud teman-teman. Ya kan, semakin seseorang tersebut musuh kamu itu semakin berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, sebenarnya kehidupan dia bakal semakin susah. Tetapi ini orang nggak pernah sadar. Bahkan aku merasakan melihat dia sudah berkali-kali ya teman-teman bolak-balik terkena karma, tetapi nggak sadar-sadar, ya kan? Dan aku punya The High Priestess. Ya, dan di sini juga kamu, aku lihat ya harus lebih bersabar sih untuk menghadapi energi ini teman-teman, ya kan? Dan lebih baik untuk menghindari daripada kamu harus berkonflik langsung dengan dia gitu loh teman-teman. Ya usahakan kamu harus selalu sabar gitu ya. Jangan sampai terpancing nih. Oke, dengan segala perbuatan apapun yang mungkin dia lakukan selagi memang nggak ada dampak-dampak yang signifikan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kenapa? Tidak, kamu sama sekali tidak melakukan hal apapun saja, dia sudah berkali-kali terkena karmanya gitu ya. Tinggal menunggu waktu doang sih sebenarnya. Ya, semuanya bakal berakhir, teman-teman. Ya, berakhir mungkin ya dia bakal segera menerima karma yang sangat mematikan. Itu bisa saja. Oke. Nah, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.